Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita breakdown episode terbaru anime Kage no Chichiroku-san ni Narita Kute atau episode 15-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Episode kali ini dibuka dengan festival busin di kerajaan Midgar yang akan segera dimulai, dan saat itu para petarung dari seluruh dunia sudah mulai berdatangan dan juga mendaftarkan diri. Sedangkan Cid dari atas bangunan sedang melihat kemeriahan itu dan tentu dirinya tidak mau ketinggalan untuk ikut memeriahkan acara sebesar itu. Ternyata di animenya momen itu dibikin kelihatan sangat meriah dan tentunya para penonton juga bisa merasakan suasana kemeriahannya dan itu bagus banget guys. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau festival busin itu adalah turnamen besar yang akan diikuti oleh para petarung dari seluruh dunia dan itu diadakan setiap tahunnya. Tentu banyak satria kuat yang datang untuk menghadiri festival itu dan jelas yang terkuatlah yang bakal memenangkannya. Walaupun ya tidak semua orang kuat tertarik untuk mengikutinya, tapi sebagian dari mereka memang merupakan kesatria kuat dari berbagai kerajaan yang berbeda. Nah, Cid yang melihat kemeriahan itu langsung menemukan ide dan peran apa yang bakal dia mainkan kali ini. Ya, dia berniat menyamar menjadi pejuang yang kelihatan sangat lemah, sampai semua penonton yang melihatnya bakal mengatakan kenapa orang itu sangat lemah dan orang itu pasti akan segera mati. Namun setelah mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, para penonton kembali terkejut dan mengatakan ternyata dia sangat kuat dan siapa sebenarnya orang itu. Ya, kurang lebih seperti itulah skenario yang Cid pikirkan di kepalanya. Jadi ini waktunya memasuki arc di mana karakter yang dianggap sangat lemah ternyata punya kekuatan yang luar biasa dan sangat kuat dan tentunya dengan versi kekonyolan Cid sendiri. Nah, untuk mewujudkan idenya itu, pertama-tama Cid harus merubah penampilannya dulu supaya kelihatan seperti orang yang sangat lemah dan bahkan tidak punya gairah hidup. Jadi dia sengaja menuju ke Michigoshi dan meminta bantuan Gama. Tentu Gama yang mengetahui kedatangan tuannya langsung segera menemui dan menyambutnya di ruangan istimewa yang memang sengaja diciptakan untuk Cid. Di situ Cid langsung mengatakan permintaannya kalau dirinya berniat mengikuti festival busin tapi sambil menyembunyikan identitasnya. Nah, sebenarnya saat mendengar itu Gama langsung berpikir keras dan mencoba mengetahui apa rencana tuannya kali ini dan untuk tujuan apa dia melakukan itu. Soalnya kan Gama merupakan anggota utama yang dikenal sangat cerdas, jadi sebisa mungkin dirinya harus bisa memahami apa rencana tuannya kali ini. Tapi ternyata setelah berpikir keras, lagi-lagi Gama tidak mampu untuk memahaminya. Makanya di sini Gama memberanikan diri untuk bertanya kenapa, tapi Cidnya malah menjawab bisakah kau tidak bertanya mengenai hal itu. Tentu hal itu membuat Gama lumayan frustasi karena lagi-lagi dirinya gagal untuk memahami rencana tuanya dan merasa tidak berguna. Jadi akhirnya Gama memutuskan untuk tidak akan bertanya lebih jauh dan akan segera mengerjakan permintaan tuanya. Di animenya kita bisa melihat kalau Cid dibuatkan wajah palsu dengan menggunakan slime yang sudah dimodifikasi dan juga menggunakan peralatan canggih yang diciptakan oleh Gama dan juga Eta. Nah, semua scene itu sangat dirubah di animenya dan juga berbeda dengan light novelnya, walaupun di sini nih banyak hal menarik yang bisa kita lihat dan itu hanya ada di animenya. Seperti mesin oplas yang dijalankan dengan bantuan Kai dan Omega, lalu kantung mata Eta yang kelihatan hitam seperti orang yang gak pernah tidur atau malah kebanyakan tidur. Dan juga Nu dan Gama yang memperlihatkan ekspresi seperti wanita sadis saat wajah Cid dimasukkan ke dalam mesin oplas. Kalau di novelnya tentu mereka membuatkan wajah palsu Cid itu dengan cara sederhana dan tidak menggunakan alat aneh seperti itu. Sedangkan yang membuat wajah palsunya juga bukan Gama, melainkan Nu yang punya kemampuan seperti itu. Jadi Nu itu dikenal sebagai anggota yang sangat pintar merubah penampilannya sendiri dan itu merupakan kelebihannya. Makanya setiap kali Nu menyamar, dia kelihatan sangat berbeda dan dengan kemampuannya itulah Nu menciptakan wajah palsu untuk Cid. Lalu mengenai profil Gemina Seinen yang wajahnya digunakan oleh Cid juga sedikit dirubah di animenya. Walaupun ya intinya dia merupakan pemuda yang gagal dan sangat lemah dan saat ini sudah mati. Namun di novelnya dijelaskan Gemina Seinen itu mengalami kematian saat dirinya disuruh untuk mengawal gerbong yang mengangkut orang-orang kerasukan dan kemungkinan besar dia mati akibat dibantai oleh Beta dan anak buahnya. Cuma karena kejadian itu dan masa lalu Beta juga kena skip di animenya, jadi ya mungkin terpaksa profil Gemina juga mau gak mau harus dirubah. Lalu satu hal lagi di novelnya sebelum Cid meninggalkan Michigoshi, dia sempat memberikan pujian pada gaya rambut baru Gama dan tentu itu membuat Gama sangat bahagia dan bahkan sampai mimisan. Cuma sayang sekali scene itu harus kena skip di animenya, padahal walaupun kelihatannya sepele, tapi itu bisa membuat Gama merasa sangat bahagia.
Karena memang saat Chit datang ke tempat itu, Gamma sudah menggunakan gaya rambut yang berbeda dan Gamma selalu menunggu pujian dari tuannya atau setidaknya diperhatikan. Namun kalau kita lihat di animenya tidak ada yang berbeda dengan gaya rambut Gamma dan masih sama seperti sebelumnya. Lalu setelah merubah penampilannya dengan sempurna, Gemini langsung pergi ke festival untuk mendaftarkan diri dan sekalian memastikan gimana reaksi orang-orang saat melihatnya. Ternyata reaksi semua orang yang melihatnya seperti yang diharapkan oleh Chit dan bahkan ada satu kesatria wanita yang sampai menegurnya yaitu Aneros dari Velgata dan orang inilah yang sempat ikut di ujian Dewi guys. Lalu Chit memberikan respon seperti orang yang sok kuat dan tidak butuh nasihat dari orang lain. Tak lama kemudian muncul satu pejuang lagi yang lebih biasa dari Aneros yaitu Quinton dan orang itu juga ikutan menegur Gemini. Bahkan dia sampai mengejeknya dan menciptakan kerumunan di tempat itu. Ini orang kalau ilustrasi di manganya mukanya kelihatan lawak banget, tapi kalau di LA-nya emang kelihatan cukup sangar seperti itu guys. Namun di sini Gemini memberikan respon sama seperti sebelumnya dan hal itu membuat Quinton langsung marah lalu memberikan pelajaran untuknya. Walaupun kalau di novelnya kepala Gemini nggak sampai diinjak seperti itu, tapi mungkin tujuannya supaya kesan karakter Gemini kelihatan sangat menyedihkan dan mungkin itulah yang diharapkan oleh Chit. Tapi sebelum Quinton kembali menghajarnya, Aneros langsung menghentikan itu. Nah, di sini Aneros mulai menyadari kalau setelah dihajar seperti itu, Gemini bahkan tidak mengalami luka memar dan sebagainya, dan itu membuat Aneros semakin penasaran dengan Gemini. Dan itulah reaksi yang diharapkan oleh Chit, yang berarti penampilannya sangat sempurna. Setelah itu, Gemini ikut mengantri untuk mendaftarkan diri, dan scene pun berpindah menampilkan Chit yang sedang ngobrol dengan Yoro. Di sini ada beberapa hal yang mereka bicarakan, tapi ya intinya menjelaskan sedikit bagaimana festival Busin berlangsung nantinya dan juga beberapa pejuang kuat yang akan ikut dalam festival itu. Ya, seperti biasa sang tuan putri Iris digadang-gadang akan kembali menjadi pemenang karena dialah yang dikenal sebagai kesatria terkuat dari kerajaan Midgar. Di sini Yoro juga mengajak Chit untuk ikut taruhan dan Chit juga memberikan oleh-oleh berupa kalung yang dia beli di kota suci. Lalu setelah itu Chit sekalian membeli 3 kue yang akan dia bawa pulang. Nah, kalau di novelnya di scene ini, Chit sempat teringat dengan janjinya pada Alpha, yang mana dirinya berjanji akan mentraktir kue atau sandwich jika Alpha dan Chit sudah ada waktu nantinya. Dan janji itu mereka buat pada saat di episode 4-nya atau pada saat Alpha datang ke apartemen Chit. Makanya di sini Chit membeli kue lebih dari 1, walaupun ya saat itu Alpha mungkin sedang sibuk dan Chit tidak sempat untuk memberikan kuenya. Lalu di sini ini juga, Chit dalam hati sempat mengatakan kalau dirinya berniat memperpanjang umurnya dengan metode sihir setidaknya sampai umur 200 tahun. Karena sebagai manusia kan tentunya umur Chit cukup pendek dan tidak sepanjang ras elf seperti Alpha dan yang lainnya. Makanya jika dirinya punya umur ratusan tahun kan masih punya banyak waktu untuk memenuhi janjinya pada Alpha dan bisa ditepati suatu hari nanti. Ya walaupun hanya janji kecil seperti itu, tapi Chit berniat menepatinya. Lalu di perjalanan pulang, kebetulan Chit bertemu dengan Rose Oriana dan mereka sempat ngobrol di tempat itu. Setelah mengetahui Chit pulang dari McDonald, Rose mengatakan kalau dirinya juga pernah makan di sana bersama Beta dan juga Alexia. Ya, sepertinya hubungan mereka bertiga berjalan dengan baik, walaupun ya kadang Beta selalu bertengkar dengan Alexia dan bagi Chit hal itu karena mereka punya sifat yang sama-sama jahat. Setelah itu di sini ada beberapa hal yang Rose ceritakan pada Chit, yaitu mengenai kerajaan Oriana, lalu jalan yang diambil Rose selama ini, dan orang yang menginspirasinya untuk menjadi kesatria. Ya sebenarnya hal itu harusnya dijelaskan di saat Rose berlatih sebelumnya, cuma di animenya hanya diganti di scene ini aja guys. Lalu Rose juga menceritakan kalau ayahnya sudah memilih satu pria yang akan menjadi tunangannya, dan Rose akan segera menemui mereka. Tapi ya tentu Chit belum paham apa maksudnya Rose menceritakan semua itu. Dan Rose juga mengatakan mungkin aku akan kembali mengkhianati banyak orang lagi, tapi maukah kau percaya padaku apapun yang terjadi? Lalu sebelum berpisah Chit memberikan satu kuenya untuk Rose dan itu akan menjadi kenangan yang sangat berarti bagi Rose Oriana. Ya tentu kalian sudah paham kenapa Rose menceritakan semua itu pada Chit, karena Rose kan berpikir kalau Chit cinta mati pada dirinya dan pastinya Chit harus tahu semua itu. Tapi mengenai kata-kata Rose yang mengatakan mungkin aku akan kembali mengkhianati banyak orang lagi, bisa kita temukan jawabannya di akhir episode ini, dan itu merupakan keputusan yang diambil oleh Rose sendiri. Lalu di keesokan harinya, akhirnya babak penyisihan festival Busin sudah dimulai. Saat itu, Chit bersama Yoro sedang mengamati pertandingan dari area penonton. Yoro sendiri selalu menganalisa setiap petarung yang akan bertanding dan selalu mencatatnya supaya dia bisa memenangkan taruhan itu guys. Nah di sini Chit sempat bertanya di mana Jaga dan Yoro menjawab mungkin dia sedang membantu keluarganya menanam kentang.
Jadi yang belum tahu kalau nama Jagaimu atau di novelnya Potato itu artinya kentang, dan itu sesuai dengan bentuk tubuh Jaga yang kelihatan seperti kentang berjalan, dan kebetulan keluarganya juga punya pertanian kentang. Tak lama kemudian muncul satu petarung di samping mereka yang bernama Goldoh Kimeki yang dikenal sebagai sang naga emas yang tak terkalahkan. Ya, di animenya kalian bisa lihat kalau dia merupakan pria yang selalu melebih-lebihkan dirinya sendiri dan tidak butuh waktu lama, Yoro langsung akrab dengannya. Karena memang Goldoh juga selalu menganalisa para petarung dan punya data sendiri mengenai mereka. Di saat itu juga giliran Gemina untuk bertanding dan tentunya Chit pura-pura ke toilet untuk berubah ke mode Gemina. Nah, saat menganalisa kekuatannya, Goldoh sangat yakin kalau Gemina akan langsung kalah. Karena menurut Goldoh lawan Gemina itu punya level kekuatan 1000 lebih, sedangkan Gemina hanya 33 dan itu bahkan lebih lemah dari petarung yang dianggap sangat lemah. Cuma begitu pertandingan dimulai, lawan Gemina atau Gonzales malah tersandung sebelum menyerang dan itu membuatnya langsung KO. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dilihat oleh semua orang. Kecuali Aneros yang sempat menyadari gerakan cepat Gemina, dan menurut Aneros, Gonzales bukan hanya tersandung begitu saja, tapi juga sempat terkena hantaman oleh Gemina dan itu sengaja Chit perlihatkan badannya. Soalnya kalau menggunakan gerakan yang lebih cepat, jelas Aneros tidak mungkin bisa melihatnya. Setelah melihat itu kan Aneros makin berpikir apakah ini hanya kebetulan atau memang Gemina punya kekuatan yang disembunyikan dan itulah reaksi yang diharapkan oleh Chit. Setelah hari itu Chit kembali ke apartemennya dan di pagi harinya Yoro dengan heboh memberitahukan berita yang sangat mengejutkan, yaitu Rosoriana diberitakan telah menusuk tunangannya sendiri dan dia masih dalam pencarian setelah melarikan diri. Ya, inilah alasan kenapa Rose meminta Chit untuk selalu percaya padanya mau apapun yang terjadi, dan sekali lagi Rose merasa telah mengkhianati banyak orang terutama rakyatnya sendiri. Jadi episode ini pun ditutup dengan tindakan Rosoriana yang sangat tidak terduga. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari LK, semangat bang bahas Kage no Chichirokusa, ini duit parkirannya bang. Oke, makasih LK dan semangat juga buat kalian. Lalu dari Blizzard Strike Bang, kapan pembahasan volume 5 Kage no Chichirokusa? Sama gimana nasib Nishino Akane di volume 5-nya? Mungkin besok atau lusa gue upload pembahasan volume 5-nya, dan nasib Nishino Akane tentu masih baik-baik saja walaupun ia masih belum banyak diceritakan di volume 5-nya. Thank you Blizzard. Dan ada dari Alpin, semangat bang. Oke pasti, dan terima kasih banyak buat sabarannya. Lalu dari Zio, terima kasih udah bahas LNKG bang. Pembahasan sangat menarik, tidak bosan mendengarkannya. Oke, sama-sama dan thank you udah ngikutin pembahasannya. Lalu dari Viana Ne-chan, aku ikutin semua ringkasan LN di channel ini, semangat terus ya. Oke Viana, semangat juga buat kalian dan thank you banget udah selalu ngikutin pembahasan di channel ini. Yaitu semua dari Sabaria, makasih udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.